Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Nurmala, guru kelas 1 di SDN 01 Bilahilir. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru kelas 1 ataupun guru kelas awal, kita harus bisa mengetahui bagaimana bakat dan minat peserta didik kita. Yang dimana peserta didik kita di kelas awal merupakan transisi dari PAUD ke SD. Jadi kita harus lebih ekstra lagi dalam membentuk transisi ini, agar tidak menjadikan peserta didik sebagai momok yang menyeramkan untuk di sekolah SD. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bisa memilah dan memilih bagaimana metode pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk menjadikan peserta didik itu belajar dengan menyenangkan, serta mengikuti pembelajaran di sekolah SD. Yang dimana pembelajaran di SD pastilah akan berbeda dengan pembelajaran di sekolah PAUD. Namun, kita sebagai seorang pendidik haruslah bisa menyempatkan bagaimana kita mempelajari model-model pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran di SD akan lebih bervariasi dan juga siswa akan lebih bahagia untuk mengikuti pembelajaran di sekolah barunya. Kendala yang dihadapi ialah ketika siswa kelas 1 SD di semester awal sangatlah menginginkan permainan-permainan yang menyenangkan, namun tidak terfokus untuk belajar karena hanya asik bermain. Siswa kelas 1 SD masih dalam tahap menyesuaikan bagaimana mereka harus mengikuti pendidikan ataupun pembelajaran di SD, yang dimana mereka merasakan banyak perubahan di sekolah sebelumnya, yang dimana di sekolah PAUD mungkin terlalu banyak permainan sehingga mereka juga harus bisa menyesuaikan diri bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran di sekolah SD ataupun di sekolah baru mereka. Mereka merasakan kesulitan dan kepahaman akan hal-hal yang telah disampaikan oleh guru. Bagi mereka, kendala utama yang dihadapi yaitu mengartikan ataupun mengkomunikasikan bahasa tersebut, sehingga hasilnya peserta didik jarang merespon pertanyaan kita dan tidak tuntas untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah kita berikan pada peserta didik. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita harus memahamkan anak didik kita ataupun peserta didik kita. Melalui transisi PAUD ke SD, kita harus menyesuaikan bagaimana peserta didik kita bisa memahami pembelajaran di sekolah SD ini. Selain itu, peserta didik juga belum memahami betapa pentingnya pembelajaran bagi mereka. Sehingga kita sebagai seorang guru harus bisa menyelipkan di setiap pembelajaran adanya permainan, di setiap permainan adanya pembelajaran, agar mereka merasa tidak bosan dan bisa untuk mengikuti pembelajaran melalui transisi PAUD ke SD. Sehingga kita membutuhkan media yang tepat agar bisa menarik minat mereka melalui termotivasinya untuk belajar di sekolah SD. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita adalah membantu peserta didik memahami materi ajar dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Langkah awal yang saya lakukan sebagai membuat perencanaan pembelajaran adalah melaksanakan analisis kebutuhan belajar untuk melihat pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan peserta didik melalui asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif dengan menggunakan gambar ataupun mediasi-mediasi bacaan yang tertentu. Oke anak ibu, Langkah awal yang saya giliran yang lakukan memimpin sebelum doa membuat adalah perencanaan siapa? pembelajaran adalah Iya, melaksanakan Aska. Ayo, analisis Aska, ke kebutuhan depan, Nak. belajar Pimpin untuk doa. melihat pengetahuan, keterampilan, dan ketertarikan peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan menggunakan gambar. Hasil dari asesmen diagnostik non-kognitif dengan jumlah murid 30 orang diperoleh 62%
memiliki gaya belajar kinestetis 17,2%, gaya belajar auditori, Siapa yang dan masih ingat 20,8% dengan gaya tentang belajar apa? visual. Dan hasil Ada yang asesmen bisa diagnostik angkat tangannya? kognitif untuk materi The Singing Card, Tentang apa? 26 murid nilainya masih di bawah 75. Dan setelah dianalisis, tentang kendala mereka mengenal adalah belum menguasai huruf. tentang Hari kata, ini, kalimat, Ibu dan juga lagu, akan mengajak dan anak belum guru menguasai semua arti dari kata untuk tersebut. belajar Sehingga mengenal huruf saya sambil mendesain bermain. pembelajaran Tapi berdiferensiasi Bu Guru akan dengan membuat project based pembelajaran kita ini learning menjadi dan pembelajaran dikombinasikan berdiferensiasi. dengan media Ya, ajar kemarin kan sudah interaktif. Ibu lihat siapa yang suka belajar dengan kinestetis, dengan auditori, dan juga sebagainya. Jadi hari ini Bu Guru akan mengajak kalian semua untuk mempelajari mengenal huruf melalui gambar dan kata. Bisa ya? Di awal kegiatan, saya melakukan ice breaking untuk melatih fokus dan penguasaan mereka tentang Bu mencocokkan, Guru, ada kemudian bacaan, menjelaskan ada tujuan bacaan dan juga pembelajaran gambar. untuk Jadi materi kita akan menjodohkan melakukan bermain melalui sambil model belajar pembelajaran The Singing Card Card. namanya. Apa namanya? Iya, The Singing Card. Jadi nanti kalian harus Yang dimana menemukan materi pasangan The Singing kalian Card ini masing-masing. adalah Jadi bisa merupakan kartu bernyanyi. cari nanti Ketika pasangannya ya. siswa menemukan pasangan melalui kartu gambar dan juga Oke, kartu anak kata, Ibu, Bu Guru mereka itu akan sudah menyanyikan tahu satu memegang lagu gambar apa melalui dan kata bacaan apa? tersebut ataupun Bisa melalui menemukan kartu kawannya. tersebut. Setelah bertemu nanti bernyanyi ya, sambil bergandengan ya. Sambil bergandengan ya. Sambil bergandengan. Bisa ya? Ayo, Bu Guru hitung. 1, 2, cari pasangannya. 2,5. 3, boleh berhadapan. Jeng jeng jeng. Cari kaca. Cari kaca. Cari pasangannya. Oke, sini 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 sini. Dapat? 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 Pegang pasangannya masing-masing. Misalnya ini. Hana dapat apa? Oke, ini gambar orang tidur, ini bacaannya tidur. Coba sebutkan lagu yang berasal dari tidur. Menggosok gigi, habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, beri tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangan mereka. Sebagai wadah memfasilitasi diferensiasi konten belajar, saya mengajak siswa untuk memilih sumber belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, baik berupa video, buku panduan, gambar, agar tujuannya mereka mampu menyesuaikan pembelajaran di sekolah baru, terkait dengan pembelajaran-pembelajaran yang terkonek dari PAUD, dan memahami materi yang disajikan di pembelajaran SD, sehingga mereka menggali materi pengetahuan awal dan kedepannya mereka mampu memahami isi bacaan melalui kata demi kata. Huruf juga mencari pasangan yang berawal dari gambar dan juga huruf, bacaan huruf. Teman-teman, Aska hari ini senang sekali karena belajar mengenal huruf dan bernyanyi. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah praktik baik yang telah saya laksanakan dengan topik The Singing Card pada siswa kelas 1 di SDN 01 Bilahilir. Semoga menjadi inspirasi. Marilah menjadi guru yang disenangi murid dengan memperhatikan kebutuhan belajar mereka, karena hakikatnya dari pendidikan adalah memfasilitasi kebutuhan belajar murid sehingga terciptanya merdeka belajar yang sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.